Halo semuanya, pertama-tama saya mau minta maaf atas kevakuman saya dalam mengisi channel YouTube ini. Jadi karena ada beberapa kesibukan, ada beberapa hal yang saya pelajari dan banyak hal yang saya lalui, saya menjadi kurang aktif di YouTube. Begitu juga dengan Instagram dan Stockbit karena berbagai hal yang terjadi. Nah, jadi pada kali ini, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang sesuatu yang memang lagi hype, yaitu adalah kripto. Nah, belakangan ini Bitcoin terkoreksi lumayan dalam. Nah, pertanyaannya Bitcoinnya ini bisa koreksi sampai mana sih? Nah, jika kita mengacu pada teori Elliott Wave, maka saya masih cukup meyakini bahwa Bitcoin masih berada dalam wave yang bullish, yaitu wave ketiga. Atau saya katakan wave keempat. Jadi, di mana pergerakannya saya masih cukup meyakini ini masih berada dalam impulsif wave. Jadi ini adalah wave ke-1 dan ini kedua. Ini adalah ketiga dan ini adalah keempat. Dan keempatnya ini di mana kita masih mencari ya. Dan untuk selanjutnya melanjutkan wave daripada terakhir yaitu wave impulsif wave terakhir yaitu Elliott wave kelima. Nah, selanjutnya jika kita melihat saya masuk ke dalam website Elliott Wave Advance, yaitu ada pergerakan leading diagonal wave A, yaitu di mana pergerakan yang melemah itu ditunjukkan dengan pola bearish, yaitu rising wedge. Jadi pergerakan Bitcoin saat ini dia memang bergerak dalam posisi rising wedge, di mana sebenarnya ini saya udah pernah post di Instagram saya, di mana target penurunan dari rising wedge ini adalah di kurang lebih di 40.000, sorry. Jadi jika kita melihat pergerakan daripada Bitcoin, maka Bitcoin ada potensi dia terkoreksi hingga ke area 40.000 yang merupakan bagian dari wave B. Nah, jika kita melihat koreksi daripada Elliott Wave, jadi basic correction form itu ada yang namanya zigzag correction, kemudian ada yang namanya flat correction, dan ada yang namanya irregular correction dan triangle correction. Dan yang paling mendekati jika kita melihat itu adalah irregular correction, di mana wave B yang terjadi koreksinya itu melebihi daripada wave A. Jadi jika kita melihat dari pergerakan Bitcoin, maka di sini saya akan katakan ini sebagai wave A. Kemudian dia naik di puncak dari wave 3 ini juga merupakan bagian dari wave B. Dan kemudian kita menunggu pergerakan wave C-nya. C-nya itu sampai di mana? Dan jika kita mengacu pada pergerakan rising wedge ini, maka C-nya saya cukup meyakini bahwa BTC itu akan terkoreksi hingga, kalau kita pakai trend base, maka pergerakan Bitcoin dia akan terkoreksi hingga ke kurang lebih wave 4 ini, yaitu di 42.000 hingga 40.000, dan itu toleransi maksimal 40.000 karena itu juga merupakan angka bulan. Sehingga jika saya hapus semuanya pergerakan ini, maka Bitcoin berpotensi terkoreksi hingga ke level 40.000 areal ini. Dan jika itu terjadi, maka dia akan memulai tren baru, yaitu wave daripada wave terakhir, yaitu wave 5. Jadi saat ini toleransi maksimal dari pergerakan Bitcoin itu ada di 40.000, di mana jika memang terjadi offside, maka koreksi maksimalnya itu menurut saya sampai ke 30.000. Dan jika itu terjadi, jadi Bitcoin ini merupakan salah satu induk daripada altcoin atau alternate coin. Jadi ketika Bitcoinnya terkoreksi, maka most likely hampir semua koin-koin alternate itu akan koreksi. Sehingga bagaimana cara kita trading? Jadi
Di market seperti ini, biasanya itu saya mencari top gainer. Ketika kita mendapat top gainer, maka kita harus mencari yang namanya area demand. Dan itu merupakan area yang terbaik. Jadi, trading saya itu selalu seperti ini. Di channel saya, Coin for Fun, itu saya jarang banget memasukin target. Alasannya kenapa? Karena begini. Apapun posisi Anda dalam suatu pergerakan ya, kita bisa menghitung target. Contohnya kita katakanlah let's say targetnya di sini. Tapi apakah dalam pergerakannya dia selalu mencapai target? Belum tentu. Biasanya seperti ini. Belum sampai target dia udah koreksi. Nah, kemudian kita yang masuk di sini set jual di sini, kena nggak? Jawabannya enggak. Lalu kemudian balik jadi rugi. Sehingga biasanya kalau orang nanya target sama saya nggak peduli. Saya nggak kasihin target. Saya cuma kasih area support dan resisten. Karena dalam pencapaiannya menuju target, biasanya itu dia nggak mungkin mulus seperti ini. Dia pasti ada pergerakan yang zigzag mungkin seperti ini. Begini. Nah, contoh, let's say kita punya posisi di sini. Ketika harga menaik menembus suatu resisten yang dimana itu artinya atap sudah menjadi lantai, maka itulah areal taking profit kita. Jika harganya nggak turun lebih daripada areal ini, maka kita masih bisa hold. Kemudian dia naik lagi. Jadi seandainya di sini ada satu resisten yang ditembus, kemudian dia lanjut lagi, sehingga taking profit itu belum tentu kita harus taking profit. Bisa aja harga sahamnya melanjutkan kenaikan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu pentingnya support dan resisten. Dan beberapa saham yang, beberapa koin yang masih menarik perhatian saya itu salah satunya itu ada, atau Cardano. Kenapa menarik perhatian saya? Karena saya melihat bahwa Cardano dia masih berpotensi melanjutkan kenaikan. Jadi terakhir kali saya berkali-kali rekom mulai dari sini, kemudian sini dan sini. Ini terakhir kali saya rekom di areal ini karena dia berhasil lepas daripada areal konsolidasi panjangnya. Nah, kemudian saya melihat dia berpotensi membentuk bullish flag ya. Jadi ini bentuknya seperti flag gitu. Kemudian dia breakout dengan volume yang besar di sini. Nah, sehingga potensinya dia masih menyentuh angka 2,8 sehingga areal koreksi menarik saat ini adalah contohnya ketika ada distraksi harga, maka areal koreksi yang menarik itu ada di sini. Yaitu di kurang lebih 1,82 sehingga biasanya trading saya itu saya mencari areal koreksi. Nah, kalau koreksi kedua seandainya dia masih melanjutkan koreksi, maka areal ini merupakan areal stop loss saya. Jadi titik entry saya saat ini kalau mau entry ada, maka saya akan entry di sini, kemudian entry di sini. Dan saya cukup meyakini bahwa dia masih berada dalam wave ketiga. Jadi ini 1, 2, kemudian 3. 3-nya masih sampai ke berapa kita masih belum tahu. Seperti itu. Jadi bedanya saham dan koin adalah power daripada kripto itu masih kenceng. Jadi demand dan supply kripto itu nggak terpengaruh sama aturan ARA dan ARB. Dia nggak kepengaruh sama aturan UMA. Kemudian playernya, pemainnya, partisipannya itu adalah orang di seluruh dunia. Sehingga demand dan supply itu agak sulit untuk dimainkan. Beda kalau volume di IHSG biasanya kalau ada saham yang memang mau breakout tapi big playernya belum kasih. Biasanya itu harga sahamnya bisa dimainkan, bisa di swing, kita bisa dibuat dikocok-kocok. Tapi kalau di koin, ketika ada koin atau ada kripto yang memang bullish, maka ketika seluruh market, seluruh mata, seluruh partisipan, seluruh investor kripto menuju ke situ, maka untuk menahan harga ini amatlah sulit. Sehingga pergerakan kripto memang jauh lebih volatile daripada saham. Nah, saya mengalokasikan aset saya ke kripto itu porsinya amat sedikit dibanding dengan saham karena underlying daripada saham itu jauh lebih jelas. Nah, selanjutnya pergerakan daripada saham itu bagaimana? Nah, jadi bursa kita saat ini sedang berada dalam masa konsolidasi yang cukup panjang, di mana konsolidasi kita ini
terjadi menurut banyak pandangan adalah karena kita masih menunggu listing daripada Gotoh dan Bukalapak. Jadi ini merupakan salah satu saham teknologi yang bisa merubah arah pergerakan daripada indeks kita. Nah, jika memang terjadi listing, maka udah pasti bursa kita akan menuju all time high karena valuasi kita yang jauh meningkat. Nah, permasalahannya adalah ketika terjadi listing ini, apakah saham-saham lama di IHSG yang berbasis value seperti contohnya banking, consumer akan mengikuti? Ya, we still don't know. Tapi saya cukup meyakini kalau banking akan mengekor. Kalau consumer saya belum cukup yakin. Jadi sementara IHSG berkutat di areal sideways ini, maka areal IHSG yang perlu dijaga itu adalah mulai dari 5886. Jadi ini merupakan area sideways yang cukup lebar di mana pergerakan ini ya cukup memabukkan ya. Jadi pergerakan seperti ini membuat sebagian besar daripada saham itu nggak kemana-mana. Dan hanya saham-saham yang memiliki corporate action yang besar. Atau corporate action yang tinggi. Atau dia punya rencana rek issue, dia punya perubahan terhadap arah growth perusahaan. Jadi perusahaan yang memiliki growth, perusahaan yang berbasis teknologi. Nah, itulah yang dikejar investor saat ini. Dan saya akan bahas itu di video selanjutnya. Jadi IHSG saat ini posisinya, jika kita menggunakan logaritma scale, ya dia memang sudah jebol daripada uptrend lainnya. Tapi itu bukan pertanda bearish. Dia akan menjadi bearish jika IHSG berhasil jebol daripada 3 trendline penting yang sampai saat ini dia baru 1 trendline penting. Jadi ini merupakan pergerakan wajar karena konsolidasi yang cukup panjang ini. Dan areal inilah yang menjadi titik krusial saat ini. So, beberapa saham memang terlihat mencapai area all time high dan itu masih menarik karena dengan volume yang besar dan dengan partisipasi yang cukup baik. Nah, itu akan saya bahas di next video. Terima kasih untuk watch-nya dan saya ucapkan selamat kembali ke channel Kids saya. Thank you.